Dan lah jan rasane dunia ini kok kayak kepriwe, kayak gimana gitu, lagi panas, lagi kemrungsung. Ana sing bahas RUU Pancasila, ada yang new normal, corona belum selesai, wis pada ribut urusan campur aduk antara mana yang urusan urusan yang murni untuk perjuangan dengan urusan sing kecampur aduk dengan politik gitu. Tapi janjane kalau Kang Karim itu ya sebagai orang sing cara mono ora ngerti apa-apa itu, Kang Karim itu kadang-kadang judeknya itu semuanya hiruk kuwi kok kayak gitu, mikir katanya ada yang mikir ngerubah Pancasila, ada yang menjadi Trisila, ada isunya PKI bangkit dan lain sebagainya. Tapi Kang Karim itu kadang-kadang yo salut, kadang-kadang yo judek kok dengan kenapa itu cara mono NU itu ya, Nahdlatul Ulama itu kumpulannya para kiai-kiai itu kok tenang gitu loh, santai gitu loh. Kalau ada Pancasila diutak-atik itu kesannya terus menjadi pasang dada dan garda terdepan. Kijane gimana sih ya? Apa aku jajal ben ketularan mandan dadi wong ngerti gitu. Aku tak tanya-tanya pada Pak Nurma aja ya. Pak Nurma kelihatannya tadi lagi slow. Sebab jadi sama nanti oleh sidik-sidik penjelasan dari Pak Nurma kan lumayan, jadi Kang Karim itu ben rada pinter sidik lah. Mau penganggur Pak Nurma, aku serah Pak Nurma sibuk. Assalamualaikum. Ini selawat lagi Pak Nurma. Lagi loh, John Kang Karim niku judek pada takon-takon niki negarane kayaknya lagi rame banget niku. Berita-berita nih sih Kang Karim sih mboten tahu nonton berita, mboten tahu, tapi kayaknya suaranya paling semriwing temen kayak sing jere RUU Pancasila, sing jere Pancasila dirubah sih kepriwe sih ya. Tapi cara Kang Karim kan wong jare kiai-kiai ini Kang Karim gemyen niku kan cara Pancasila kan wis final lah ya, wis final atas niku. Jadi tapi juga gumun niku Pak Nurma. Kang Karim niku jane bingung iki kan ribut kayak ngapa niku anggap harus nyentuh maring Pancasila utawa maring NKRI niku kayaknya NU Nahdlatul Ulama niku kayaknya pasang badan atas niku lho. Janjane sih kepripun jeneng NU ora melu ribut-ribut kayak kanca batir atas niku lho. Niki nuwun sewu lah cara mana ya Kang Karim niki mumpung niki mau ningali Pak Nurman niku kok mandan macam-macam santai gini, kalau ganggu sebentar, Kang Karim pengen sih pakai panel lagi, matur nuwun, pokoknya ketak ngerti penjelasannya pun. action. Oh, ya memang kayak gitu Kang Karim. Jadi apa ya? Kenapa itu kok Nahdlatul Ulama NU itu kok beda dengan yang lain-lain? Kalau yang lain-lain itu pada ribut, NU tenang. Tapi ketika sudah NKRI sama Pancasila yang disentuh, itu biasanya NU itu kok gumregah, itu kenapa? Jadi kan gini, di NU itu dulu itu pernah ada yang namanya itu musyawarah nasional alim ulama. Itu memang memutuskan bahwa Pancasila itu final gitu loh. Pancasila itu final bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kalau di musyawarah nasional Nahdlatul Ulama yang waktu itu kalau nggak salah itu dilaksanakan pada tanggal 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah, atau pada tanggal Maseinya itu tanggal 13 Desember
1983. Itu di sana itu disepakati begini, bahwa mulai dari penjelasan tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terus kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari situ kemudian dilakukan sebuah deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam, gitu loh. Hubungannya bagaimana? Di dalam deklarasi itu terdiri dari 5 poin, Kang Karim. Jadi Kang Karim walaupun ya tetap kudu ngerti sejarah begini itu ngerti. Jadi agar ada orang yang ngomong itu biar senajan ndak ikut-ikutan ngomong tapi paling tidak ngerti jurut-jurutannya, gitu loh ya Kang Karim ya. Nah, dari deklarasi itu tentang hubungan Pancasila dan Islam itu intinya ada 5 poin yang diputuskan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama, bahwa Pancasila itu sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, gitu ya, bukan agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Jadi memang beda, Pancasila itu bukan agama, agama juga bukan Pancasila. Tapi kalaupun kemudian di dalam Pancasila itu mengandung unsur nilai-nilai agama, itu iya, gitu. Itu yang pertama, Kang Karim. Lah yang kedua itu ini tadi Kang Pak Normal lagi baca-baca buku Sanad Ulama Nusantara. Jadi mumpung Kang Karim tanya begitu. Nah, yang kedua itu sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam, gitu ya. Walaupun tidak langsung disebutkan ketuhanan yang Maha Esa dengan melakukan syariat agama Islam, tapi di dalamnya sudah mencerminkan begitu. Dan yang ketiga, bagi Nahdlatul Ulama ini yang penting, kan? Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariat, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas, itu. Jadi bagi Nahdlatul Ulama jelas wilayahnya itu jelas. Nah, yang keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila itu merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agama. Jadi dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu, umat Islam itu bebas untuk melakukan syariat agamanya. Di lain itu juga adanya kesadaran bahwa Indonesia itu tidak hanya terdiri dari Islam saja, tapi juga berbagai macam agama yang ada, sehingga dari situ semuanya bisa terayomi, terlindungi, dan juga dengan kesadaran bahwa perjuangan menuju kemerdekaan ini memang dilakukan secara bersama-sama. Itu Pak Karim. Nah, kemudian dari situlah maka NU dari dulu itu tidak sepakat ketika ada yang berupaya untuk menjadikan Indonesia itu dengan berlandaskan syariat Islam. Itu filosofinya begitu kurang lebihnya. Nah, yang kelima itu Kang Karim, yang kelima itu sebagai konsekuensi dari sikap di atas yang tadi, yang 4 yang kita sebutkan tadi, di
Nahdlatul Ulama itu berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak gitu. Jadi karena Nahdlatul Ulama itu telah mensepakati dan kemudian membuat deklarasi yang demikian itu, yang memiliki pemahaman yang demikian itu, sehingga merasa memiliki kewajiban konsekuensi untuk bagaimana mengawal Pancasila ini dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalau urusan-urusan yang lain biasanya Nahdlatul Ulama itu tenang-tenang saja. Tapi kalau sudah nyenggol dua hal, ya, NKRI dan Pancasila, biasanya langsung cancur tali mondo. Itu seperti itu ya, Kang Karim ya. Jadi ini ya hanya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi Kang Karim ya ngerti ya gitu ya kira-kira ya. Wis ya. Cukup nanti nek Kang Karim malah mikirnya bingung ya, malah lali tok ya. Ya gitu ya Kang Karim ya. Oh, kados niku. Ya. Nah, kalau begitu itu kan jadi gini loh Pak Norma. Kang Karim kan jadi jelas. Jadi Soromono itu orang bingung, sudah diberikan wawasan pengertian sama Pak Norma. Jadi Kang Karim kerja ngepel nyapu bendino niku jadi boten melu pusing nggih. Matur nuwun nggih Pak Norma. Mboten niki tadi ganggu Pak Norma lagi baca-baca. Lagi sinau Pak Norma juga sinau. Ini Kang Karim tak ngisi lagi Pak Norma. Amit nggih, sampun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.